dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Ibu mau bertanya. Pada materi sebelumnya dan minggu sebelumnya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari? Tentang apa? Iklan. Ya, tentang iklan. Bisa dijelaskan apa itu iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk, dan ide. Iya, bagus. Tahu udah benar ya. Sekarang kita akan mengulang kembali apa materi kita sebelumnya. Buka dijelaskan oleh depannya apa itu iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan juga dapat diartikan sebagai teks pendorong memujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan bisa disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Materi kita kan iklan, slogan, dan poster. Ibu juga akan menjelaskan apa itu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering dijumpai atau disebut moto dan semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna atau kehematan kata-kata. Yang ketiga itu poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal-hal yang penting kepada halayak. Poster juga hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, menarik, dan lengkap. Nah, yang kedua yang kita bahas sebelumnya yaitu tentang unsur-unsur dari pembentuk iklan. Yang pertama, sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Yang ketiga yaitu media. Media adalah satuan yang digunakan, misalnya media cetak elektronik dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat, penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan iklan. Struktur kebahasaan iklan itu ada dua. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul dari teks. Yang kedua, pernyataan persuasif atau berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks iklan. Teks iklan ini bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan atau gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan, dan larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan, kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah.
Bahasa iklan juga sering kita temukan dengan menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit itu selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Nah, untuk kode kita hari ini yaitu menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Indikator pencapaiannya yaitu kita bisa membuat atau menulis sebuah iklan secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya sesuai dengan nomor absen. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang langkah-langkah dalam menulis iklan. Ada beberapa langkah-langkah menulis iklan itu ada di halaman 52. Silakan buka bukunya. Nah, di situ ada langkah-langkah dalam penulisannya. Yang pertama, kita memulai dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya, jika kita bermaksud menjual obat, gunakan pernyataan seperti wajah Anda berjerawat jika akan menjual produk langsing. Pernyataan pendahuluannya bisa seperti berikut. Anda bisa membacanya, anak-anak bisa membacanya di sini. Yang kedua, menawarkan solusi. Misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan akan kembali tampil cantik. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Harus ada bukti yang diperlukan halayak. Semuanya adalah bukti dalam membuat iklan. Kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji, tapi kita lebih menunjukkan bukti bahwa solusi yang kamu berikan itu benar dan sesuai dengan harapan mereka. Ada salah satu contohnya juga di bukunya di halaman 53, yaitu jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih setelah menggunakan produk kami ini. Dan situ kan terdapat bukti bahwa iklan itu suatu produk itu dapat ditawarkan. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kami inginkan. Contohnya hanya dengan misalnya berapa kalian membuat harganya, itu Anda bisa memainkan gitar di akhir pekan ini. Lihat saja contoh di buku ya. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, unsur-unsur, struktur, dan kaidah bahasanya. Ibu juga sudah menjelaskan langkah-langkah dalam menulis iklan. Untuk itu, apakah anak Ibu semua sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Ya, bagus ya. Kita langsung bagikan kelompok sesuai nomor absennya ya. Absen 1 sampai 3 itu kelompok 1, absen 4 sampai dengan 5 sampai dengan 6 itu kelompok 2. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, sudah berbentuk kelompoknya, jadi Ibu akan membagikan tugasnya di halaman 54. Kalau buka halaman 54, di situ ada di bagian kegiatan 2.9, di bagian D-nya saja ya. Yang pertama, buatlah sebuah iklan dengan terlebih dahulu menentukan jenis barang atau jasa yang akan kamu tawarkan. Seperti terserah ya, mau iklan apa, mau iklan sampo, sabun, atau makanan, atau mengajak atau apa begitu. Silakan anak-anak semuanya berikan inovasi yang terbaiknya ya, kreativitas yang terbaik. Yang kedua, susunkanlah iklan dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah kebahasannya tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anak-anak sudah bisa memahaminya. Jadi silakan dikerjakan diskusi selama 30 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikannya. Waktunya sudah habis untuk berdiskusi karena sudah 30 menit kalian berdiskusi, jadi kita mempresentasikannya ya. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan.
Setelah itu kita sudah mengetahui unsur-unsur teks iklan, slogan dan poster, struktur dan kebahasaan dari teks iklan dan slogan dan poster. Kita juga bisa menulis sebuah teks iklan secara berkelompok. Semua pembelajaran yang kita bahas, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja struktur dari teks iklan? Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangannya. Saya, Bu. Struktur teks iklan ada dua. Yang pertama, pengenalan produk atau judul. Yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca untuk berbuat sesuatu tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Iya benar, itu ya tadi struktur dari teks iklan. Jadi untuk penugasan Ibu akan beri tugas untuk dikerjakan di rumah untuk membuat sebuah iklan tentang penawaran atau jasa sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasannya. Tadi kan anak-anak semua sudah menuliskan iklan secara berkelompok. Jadi tugasnya sekarang Ibu mau anak-anak semua mengerjakan teks iklan, membuat sebuah teks iklan secara pribadi. Itu penugasan yang akan dikumpulkan minggu depan. Sesuai pengumpulannya besok akan Ibu jelaskan lagi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.